Baik pemirsa Metro TV Lampung, Anda bersama kami dalam dialog spesial. Mas Hasman tadi mungkin di sini juga, enggak, saya mau nanya nih. Sebenarnya udah terbentuk belum ekosistem di sini, Mas? Kalau menurut Anda nih, sejauh ini? Jelas terbentuk. Karena kalau saya selalu bercerita bahwa kenapa saya sebut hutan walaupun definisi hutan itu paling tidak setengah hektar ngomong. Aku berani menyebut itu karena itu mimpi-mimpi pribadi saya gitu. Saya senang hutan, saya mengkonsep ini seperti hutan. Ada isinya nggak? Ada ngomong. Burung, kupu-kupu, terus bunglon, ular, katak-katak pohon, itu ada semua gitu. Jadi ada ekosistem yang terus terbentuk walaupun mikro. Itulah kenapa Taman Hutan Mikro, seperti itu. Oke, baik. Lalu sejauh ini banyak yang Anda temukan di Taman Hutan Mikro ini, apakah ada binatang-binatang yang mungkin hampir punah yang mungkin Anda temukan di sini atau seperti apa? Ada cerita-cerita menarik di terbentuknya Taman Hutan Mikro ini, Mas? Di Taman Hutan Mikro tidak ada satwa yang hampir punah, tidak ada. Atau kategori terancam, apalagi bahkan genting, itu tidak ada. Karena itu pasti harus di hutan yang luas, gitu. Bukan harus, karena memang kebetulan di sini bukan hutan, gitu. Tapi ini hutan mikro yang dikonsep seperti hutan, gitu. Tapi kalau cerita-ceritanya, menurut pengamatan saya dan pengalaman saya pribadi, ada saja. Waktu itu ada terenggiling, dan ular piton, terus burung elang, itu kan dilindungi. Kalau ular piton katakanlah saat ini belum ada status dilindunginya gitu. Tapi mulai itu terancam. Mereka kan juga satwa dan butuh ruang terbuka untuk tempat tinggal mereka. Tapi kalau lebih menyangkut ke terenggiling yang sudah genting dan kayak burung elang, itu kan sudah memiliki status dilindungi. Kadang-kadang ada anak muda menemukan itu, tidak sengaja, kayak terenggiling dan burung elang. Langsung saya sebagai kader juga ya, sebagai kader dan sebagai orang yang bergiat di komunitas kayak di Biodiversity Warrior untuk penyelamatan biodiversity, keanekaragaman hayati, itu saya langsung memberi masukan sama mereka, ini dilindungi. Kamu ketika menjual ini atau mengkonsumsi ini akan berhadapan dengan hukum yang udah jelas, UU nomor 5 tahun 1990 dalam konservasi sumber daya alam hayati. Jadi nggak boleh diapa-apain, lebih baik dilepas liarkan kembali. Jadi seperti itu. Itulah kenapa saya punya alasan keberadaan saya di sini dengan Taman Hutan Mikro ini. Saya rasa memang butuh, atau maksudnya saya sadar saya dibutuhkan secara tidak langsung oleh mereka gitu loh, sebagai objek tempat mereka bertanya, tempat mereka berkonsultasi tentang seputar isu-isu keragaman hayati dan perlindungannya. Ketika Anda melakukan sosialisasi itu, Mas Hasman, lalu sebenarnya ada nggak sih perbedaan-perbedaan yang Anda temukan nih dari mahasiswa-mahasiswa atau dari anak-anak kecil yang sudah Anda ajari dari sejak dini gitu ya, mengenal tentang keanekaragaman hayati gitu? Ada nggak sih perbedaan-perbedaannya, Bang? Sebelum dan sesudah mereka mendapatkan edukasi dan juga sosialisasi dari Anda? Justru itu sangat terlihat ya. Sangat terlihat di mana wajah-wajah mereka dan tindakan-tindakan mereka itu terus berubah. Aku senang ketika orang sekali datang lagi tertarik untuk mengomongi hal yang sama, membicarakan hal yang sama. Aku kasih masukan, kamu gabung di komunitas ini aja jika itu mahasiswa, atau sebaiknya kamu belajar sama ini, atau temui Pak ini, atau main tuh ke Taman Nasional ini. Main ke Taman Nasional, ke Taman Hutan Raya, aku juga kasih informasi. Oh, ke Taman Nasional kamu harus punya surat ini yang harus kamu lengkapi. Oh gitu ya. Mereka yang nggak tahu sebelumnya bahwa masuk Taman Nasional, Lampung punya 2 Taman Nasional ya. Nah, masuk Taman Nasional itu harus pakai prosedur. Mereka jadi tahu. Lalu perubahan-perubahan selanjutnya mereka jadi, yang pertama itu aku lihat dari perkembangannya mulai nggak asik kalau nggak di bawah pohon duduk gitu. Nggak asik kalau cuma di tempat-tempat yang saat ini rame ya. Jadi sekarang lebih seneng gue nih jadi
lebih senang di tempat yang sunyi loh katanya. Ya, di bawah pohon itu seger dan sebagainya. Kalau ke anak-anak, aku menciptakan daya pikir dan imajinasi mereka biar lebih mengingat. Karena saya sendiri membangun ini dari ingatan masa kecil. Saya dulu sering duduk di bawah pohon, sering duduk di bawah belukar untuk baca buku. Dan akhirnya ingat sampai ke gede, dan saya sadar tempat saya dulu duduk nggak ada. Itu saya, manusia yang bisa berpikir, satwa gimana? Seperti itu. Gitu. Jadi kalau ke anak-anak, aku coba membuat mereka untuk punya pengalaman-pengalaman yang ada di dekat-dekat dengan keanekaragaman hayati dan vegetasi pohon inilah. Jadi ya moga-moga nanti makin ke depan mereka akan mengingat, dulu saya sering diajarin Om ini untuk mencintai pohon begini-begini. Jadi ketika pohon atau ada orang yang nebang pohon, mereka bisa melihat itu. Jangan ditebang semua pohon, dipangkas nggak apa-apa lah, karena ini sistemnya kalau mereka kan di rumah mereka masing-masing seperti itu. Aku harap seperti itu. Tapi antusiasmenya, aku lihat mereka antusias. Baik, kita akan mengulas lebih lanjut tentang kisah Mas Hasman nih untuk membangun Taman Hutan Mikro, Iya. tapi setelah jeda berikut ini ya Mas ya. Oke, pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami, dialog spesial akan segera kembali.